warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Iim Nur Wahidah yang akan menemani obrolan kita pada podcast kali ini. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang penerapan ekoteologi pada majelis taklim. Baik pemirsa podcast dimanapun Anda berada, mungkin bagi sebagian kalangan masih ada yang asing dengan istilah ekoteologi. Apa sih ekoteologi itu? Padahal dalam penerapannya sebenarnya sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan pekarangan dengan aneka tanaman, dan yang lainnya. Penasaran? Saat ini akan kita bedah tuntas bersama narasumber kita. Nggih, Mbak? Ya, siap. Sekarang bagaimana penerapan konsep ekoteologi ini dalam komunitas berbasis majelis taklim? Penasaran juga? Mari kita simak podcast kita kali ini bersama narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Beliau menerapkan ekoteologi pada majelis taklim yang beliau bina. Dan karena inilah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan mendaulatnya sebagai agen perubahan, salah satu agen perubahan di tahun 2025. Betul Mbak? Insya Allah. Luar biasa. Ya, selamat Mbak Ida. Siapa dia? Beliau adalah Mbak Ida Lailatul Masroh, seorang penyuluh agama dari KUA Kecamatan Sidoarjo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Iim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Puasa nggih? Puasa insya Allah. Mbak Iim juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puasa juga? Iya, alhamdulillah puasa. Terima kasih Mbak Ida walaupun dalam keadaan puasa sudah menyempatkan mengisi podcast di Kemenak Magetan ini. Harus tetap semangat walaupun puasa. Oke, langsung saja nih Mbak Ida. Sesuai tema kita kali ini yaitu ekoteologi. Ya. Apa sih Mbak Ida ekoteologi itu? Kan masih asing banyak masyarakat yang asing dengan istilah ekoteologi nggih. Ya. Nopo ekoteologi? Ekoteologi itu adalah pemahaman keagamaan yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Ya, kita sebagai manusia itu juga harus menjaga alam sekitar kita. Jadi kita tidak boleh merusak alam sekitar kita. Contohnya juga kita juga menjaga kebersihan lingkungan rumah kita sendiri ya. Dari sampah dapur maupun sampah plastik itu juga harus kita punya konsep untuk membersihkannya sendiri. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. Itu juga termasuk bagian dari ekoteologi. Iya, jadi luas nggih Mbak. Luas. Soalnya kebanyakan masyarakat itu pahamnya ekoteologi itu tentang penghijauan. Padahal kompleknya luas sekali. Luas. Kadang juga pemahamannya hanya tanam menanam, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Tapi juga kebersihan lingkungan, kebersihan tempat kerja kita, terus kebersihan rumah ibadah itu juga termasuk. Bank sampah itu juga masuk. Bank sampah itu juga termasuk. Nah ini Mbak Im, terkait dengan ekoteologi di majelis taklim, maaf ya saya buka dulu Mas gini. Ketika ekoteologi itu tadi masuk dalam materi penyuluhan kita, itu kita atau saya juga tidak lepas kerjasama dari masyarakat sekitar dan juga dari pemerintah sekitar. Contohnya juga dari pihak kecamatan itu juga saya harus dilibatkan. Kita juga harus kerjasama. Jadi saya pun tidak berjuang sendirian. Karena kalau berjuang sendirian itu saya berat. Tapi kita juga harus punya channel-channel supaya kita juga punya sasaran. Nah sasaran itu termasuk juga majelis taklim dan juga masyarakat. Dan masyarakat itu juga termasuk dari kelompok majelis taklim itu sendiri. Kalau di kecamatan itu ada pokja itu tadi. Nah bagian lingkungan itu juga kita sasar. Jadi kita dakwahnya tidak hanya di majelis taklim saja, tetapi juga di pokja tadi. Berarti di sini jenengan bekerja samanya lintas sektoral. Lintas sektoral. Jadi nggak bisa kalau kita penyuluh Kecamatan Sidoarjo yang bernama ini aktif ya, tapi keaktifan saya itu juga harus ada dukungannya. Termasuk juga teman-teman satu kantor dengan saya itu tetap kerjasama dari awal itu ada. Jadi nggak berjuang sendirian. Karena kalau berjuang sendiri itu terasa berat, kalau bersama-sama itu menjadi ringan. Betul sekali. Mengapa Mbak Ida jenengan menggerakkan program ekoteologi ini di majelis taklim yang jenengan bina?
Karena gini, mungkin pengetahuan dari masyarakat itu minim ya Mbak ya tentang ekoteologi. Bahasanya bukan ekoteologi kalau dulu. Kenapa? Kita bahasanya penghijauan. Iya. Lah, memanfaatkan pekarangan. Kita kan sering sekali ketika masyarakat desa itu yang nggak punya lahan, mungkin nggak punya sawah atau nggak punya tegal gitu ya. Terus kita tuh pinginnya produktif dan juga pengen punya tanaman sendiri ketika mau masak atau apa itu bisa metik sendiri. Itu caranya bagaimana ya? Tetap kita kerjasama dengan pihak kecamatan dan juga dengan KUA Sidoarjo itu harus ada. Dan kita di situ ada pelatihan, contoh aja pekarangan kecil. Ya tadi dari polybag itu tadi kan kecil-kecil di pekarangan sekitar rumah itu bisa. Betul, itu juga bisa dari aqua galon yang galon itu. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi jangan hanya dibuang, airnya dikonsumsi terus tempatnya dibuang, jangan. Tapi kita manfaatkan untuk polybag itu tadi. Bisa dari tanaman kecil, contohnya ya lombok atau bayam atau kangkung itu tadi juga bisa. Terus kalau yang protein hewani itu juga dari lele. Aqua galon itu juga bisa untuk kita apa itu? Ternak lele itu juga bisa. Tapi dulu juga dari kita sendiri sebelum ke majelis taklim kita praktek sendiri. Maksudnya gini, sebelum kita sosialisasi ke majelis taklim, KUA Kecamatan Sidoarjo itu alhamdulillah dulu sudah pernah kita menanam di pekarangan yang nganggur gitu ya Mbak ya. Kita kerjasama dengan teman-teman dari pihak teman-teman itu kita menanam kangkung dan juga sawi. Gimana hasilnya? Hasilnya lumayan, alhamdulillah kita jual. Lah uang itu kita buat kas dan kita berdayakan nanti untuk kelompok kita. Jadi kita nggak sampai kekurangan ide gitu. Terus alhamdulillah itu bisa bertahan bertahun-tahun ya. Terus mungkin kekurangan juga kan soalnya juga butuh dukungan, semangat dan juga dana. Mungkin betul. Karena kendala dana itu tadi untuk beberapa tahun ini belum lanjut lagi. Tapi dulu kita sudah pernah mempraktekkan sendiri sebelum ke majelis taklim atau masyarakat. Itu kan jadi pemberdayaan ekonomi umat. Betul ya. Itu juga ekoteologi itu menyangkutnya di mana-mana kan luas ya. Termasuk pemberdayaan ekonomi itu kan juga melibatkan. Dan juga ada teman saya itu yang ternak lele, terus ayam petelur, terus nanam sayur. Kita itu semuanya produktif di KUA Kecamatan Sidoarjo itu. Ada juga yang jualan susu kurma, itu ada di promosi. Itu dari teman KUA sendiri? Dari teman KUA sendiri itu semuanya produktif. Jadi tidak hanya kegiatan penyuluhan saja, tapi kita itu punya kegiatan sendiri di lain penyuluh tadi. Baik, kalau di majelis taklim nopo Mbak yang diterapkan ini? Mungkin memanfaatkan pekarangan itu dengan ditanami. Ya, kalau di majelis taklim itu kita dari kecil dulu. Dari kecil dulu seperti nanam lombok tadi ya, kita prakteknya seperti apa, terus nanti bibitnya dari apa, bagaimana caranya itu juga kita sosialisasikan dan juga kerjasama dengan pihak kecamatan. Iya. Terus juga tanaman kecil itu tadi juga bayam yang cepet ya Mbak ya. Itu kita tabur aja sama kangkung ditabur itu aja sudah bahasa Jawanya cepet tukul ya. Sudah panen berapa kali? Kalau di rumah warga itu berkali-kali Mbak Im, sampai menjual juga, maksudnya sampai mereka menjual hasil tanamannya tadi. Jadi ya lumayan sekali ya. Lumayan. Ini, masyarakat juga semangat sekali karena mungkin mereka dari awal itu juga sudah semangat, kita motivasi terus. Jadi tidak hanya bergerak sekali aja sak gerdekan udah, tapi tidak, kita terus pantau bagaimana keadaannya. Terus kita kalau nggak sempat ke lokasi, kita tanyakan teman di situ ada bagaimana perkembangannya masih terus atau tidak. Tapi juga ada kendala Mbak Im, kendalanya ketika musim kemarau. Nah musim kemarau itu mungkin ya produktivitasnya berkurang. Ya berkurang, tidak seperti pada musim hujan seperti ini. Ya sebenarnya bisa, tapi mungkin airnya tadi ya, airnya juga mungkin kadang sulit, kadang tidak seperti itu. Jadi pasti kendala itu juga ada. Kalau di daerah mana Mbak? Sidoarjo? Kalau Sidoarjo itu banyak, tapi kita fokuskan untuk agen perubahan itu di Sidomulyo. Oh Sidomulyo. Iya. Di sana tanahnya mendukung ya Mbak? Tanahnya mendukung. Perairan juga dan cuacanya sangat mendukung juga. Iya. Jadi alhamdulillah hasilnya juga. Iya.
ini saya ceritakan juga hasilnya itu bisa untuk ziarah bareng satu RT loh itu. Iya, itu hasil dari penjual tanaman tadi. Di sana itu ada khusus tempat komunitas. Nah, itu ada kelompok tani juga. Iya, jadi Majelis Taklim itu tadi, ibu-ibu tadi masuk ke komunitas kelompok wanita tani tadi. Jadi tidak loko-loko hanya Majelis Taklim saja, tetapi kita tetap kerjasama. Mungkin ada lagi Mbak program ekoteologi yang jenengan gerakkan selain itu? Sampah termasuk juga? Sampah tadi. Sampah tadi selain kita penghijauan juga dengan sampah ya. Mungkin, gimana kalau sampah itu? Coba cerita. Nah, kalau sampah itu kita juga kerjasamanya dengan pihak kecamatan dan juga desa-desa. Terus kita sebagai penyuluh masuk di dalam situ, kita juga sosialisasi, ditambah dengan kita hubungkan dengan ekoteologi dalam Islam gitu ya. Terus hubungannya seperti apa dalam keadaan realnya itu seperti apa. Ternyata memang ada hubungannya di dalam Al-Quran itu juga disebutkan kan seperti itu. Dan juga selain dari kecamatan dan juga desa-desa, KUA itu tetap ikut, tetap mendampingi ngoten nggih. Iya, tetap mendampingi. Jadi semuanya itu serba kerjasama, Mbak. Iya, soalnya kan masyarakat itu luas sekali, ada dan ada karakternya yang A, ada yang B, ada yang C, ngoten, ada yang manut, ada yang ngoten. Nah, selain penghijauan tadi Mbak Im, itu sampah. Bank sampah itu kan di desa-desa kan ada kan? Iya, cuma ada yang aktif, ada yang tidak. Iya, betul. Gitu. Ada yang aktif, ada yang tidak. Kalau bank sampah itu mungkin kadang ada orang butuhin ngelumpuk nih sampah nanti dimasukkan ke di lumbung desanya, maksud di itu. Tapi mereka itu sampahnya yang kayak aqua atau apa Mbak? Itu yang atau plastik juga. Nah, kita nyobanya zero plastik ya. Kalau yang basah-basah itu tadi bisa buat pupuk di rumah. Seperti contohnya tadi ketika ada yang bayam atau yang sayur-sayur yang mau busuk itu tadi kita buat pupuk gitu. Iya, itu bisa. Jadi jangan sampai jangan dibuang. Terus kayak kulit buah itu bisa juga buat pupuk tadi. Jadi untuk yang basah itu masih bisa diproduksikan untuk pupuk tadi. Kalau yang plastik itu sangat sulit sekali Mbak Im. Jadi kita kumpulkan jadi satu yang plastik tadi, terus nanti ketika kumpul atau arisan itu dikumpulkan di desa. Jadi ada pengumpulnya. Tapi terus nanti dijual gitu. Terus nanti dijual. Untuk hasilnya Mbak? Hasilnya dimasukkan ke kas. Nah, kas itu atas nama masing-masing juga. Terus nanti uang itu juga bisa untuk kegiatan mereka sendiri, contohnya juga di desa. Nanti namanya ada juga pemberdayaan ekonomi. Iya, pemberdayaan ekonomi. Nambah ekonomi juga, benar Mbak Im. Kelihatannya sepele, tapi kalau kita benar-benar terapkan itu sangat membantu sekali untuk keekonomian kita. Tapi mungkin masyarakat hal yang kecil gitu ngumpulin plastik kesuwen kan gitu. Tapi sebenarnya kita bisa mulai melindungi bumi itu dari hal yang kecil, jangan dari hal yang besar dulu. Dari yang kecil dulu kita belajar seperti membersihkan sampah, mengelola sampah itu harus kita terapkan. Jadi jangan melihat yang besar-besar dulu. Karena semuanya itu dimulai dari kecil. Betul. Ekoteologi itu dalam perspektif agama bisa dibilang Mbak, tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ard, dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada para jamaah itu Mbak Ida? Ya, kita itu ada edukasi rutin. Edukasi rutin kita kasih kajian gitu. Kajian ya. Selain kita khusus untuk majelis taklim ya, kita juga edukasi juga, terus motivasi. Itu jangan sampai kita leno kan, bahasanya leno. Maksudnya gini, ketika kita punya kesibukan yang lain, terus tadi program awal kita disampingkan kan gitu. Nah, di situ peran kita itu mengedukasi dan memotivasi, dan juga kita tidak hanya memotivasi lewat omongan saja, tapi kita juga bergerak, tindakan, ikut berperan juga. Nah, di situ mulailah untuk para jamaah itu bisa membuat program ASI itu tetap berjalan lancar gitu. Kalau sampai sekarang ya Mbak, yang menjalankan majelis taklim yang menjalankan program ekoteologi ini ada berapa? Atau mungkin cukup satu majelis taklim atau
banyak di kecamatan itu? Kalau di Sidorejo insya Allah semuanya hampir Mbak ya, hampir karena memang kita juga kerjasamanya di kecamatan, terus juga saya pun kita penyuluh itu juga ikut dalam gerakan di kecamatan tadi. Ketika kecamatan mengadakan apa, kita juga ikut terjun ke lapangan langsung. Jadi untuk prakteknya kita tetap harus ikut, nggak cuma ngomong saja kan gitu. Jadi kita tetap berusaha supaya mereka itu tetap teredukasi terus kan gitu. Ya, tapi kebanyakan yang di Sidomulyo tadi. Iya, kebanyakan kalau memang fokusnya kita ke Sidomulyo, ya Kecamatan Sidorejo tadi. Karena apa? Di Sidomulyo itu memang mendukung semuanya dari segi perairan, tanah dan juga kelompok tani. Mereka di sana juga aktif. Sebenarnya di desa lain, desa di Kecamatan Sidorejo yang lain itu juga banyak yang aktif. Cuman kita yang saya angkat itu di Sidomulyo tadi. Tapi yang lain tidak lepas, tetap ada pemantauan juga dari teman-teman. Saya juga tanya teman-teman bagaimana kan kalau gitu. Kalau saya tidak bisa ke desa itu tadi. Kalau bank sampah juga di Sidomulyo, Mbak? Bank sampah itu hampir semuanya ada di desa-desa sebenarnya. Soalnya di tempat saya belum berjalan. Oh, belum berjalan. Dulu kalau di Sidorejo itu sudah berjalan, Mbak. Sudah berjalan. Nah, kalau itu yang sekarang itu berjalan semuanya atau tidak, kita juga belum mantau lagi ya, cross check lagi. Karena terakhir cross check itu memang masih berjalan. Mungkin 3 bulan ini kita belum cross check sih. Tapi saya juga tanya kepada teman-teman karena dulu itu juga teman-teman administrasi saya itu di KUA itu semuanya adalah penyuluh. Jadi saya tidak lepas dari mereka juga. Saya tetap yang butuh bantuan mereka. Jadi bukan saya sendiri yang berjuang, tapi malah berjuangnya teman-teman. Karena jenengan satu-satunya penyuluh di KUA Sidorejo. Pada tahun 2024 saya sendiri. Terus teman-teman sekarang udah masuk administrasi, jadi mereka tetap seperti penyuluh menurut saya. Tim. Kalau Mbak Ida tadi di awal cerita juga memproduksi susu kurma juga nggih? Susu kurma itu yang memproduksi siapa, Mbak? Teman KUA juga. Penyuluh dulu penyuluh. Nah, itu susu kurma. Dia itu punya inspirasi kayaknya. Ketika dia hamil itu kok mencoba susu susu murni itu loh. Etawa. Bukan, dari susu sapi asli. Susu sapi asli, Terus kok ada dikasih kurma, itu temannya yang buat. Terus teman saya ini coba-coba juga, nyoba buat gitu. Awal-awalnya mungkin juga ada eksperimen ya. Ini kok enak, kok nggak enak lah gitu. Terus semakin kesini produksi susu kurma tadi alhamdulillah semakin maju juga teman saya tadi. Dan sampai sekarang dia itu ngirimnya ke Madiun, ke Ngawi, Sudah sampai luar kota, Mbak? Kalau luar kota sudah sih, tapi deket-deket aja. Terus sampai Jakarta juga pernah kayaknya. Luar biasa itu. Mungkin ya kalau pertimbangannya itu kan karena susu kurma itu harus harus dingin ya. Tapi kalau nggak dingin itu kan takutnya rusak kan itu. Jadi teman saya juga mempertimbangkan kalau ngirimnya jauh itu tetap dipertimbangkan. Setelah kita ngobrol-ngobrol gini tadi Mbak Ida, kan banyaknya penerapan ekoteologi pada majelis taklim Nah, apa pesan untuk majelis taklim dari Mbak Ida agar konsisten menerapkan ekoteologi ini? Untuk teman-teman semua dan juga jamaah semuanya yang mendengarkan kita nanti, untuk penerapan ekoteologi, marilah kita mulai dari hal yang kecil. Jangan kita memandang hal yang besar. Jadi kita itu melakukan bersama dari hal yang kecil, terus jangan sampai kita lengah. Lengahnya apa? Karena kita sudah sampah itu tadi, kita tidak bisa memproduksi sampah tadi. Maksudnya gini, kita sudah kerja seharian, sampah itu berserakan, jangan sampai. Tetap kita manfaatkan dengan baik. Terus jangan sampai menunggu besar untuk memulai sesuatu yang besar tadi. Jadi dari yang kecil kita mulai dulu, setelah itu kita ikuti prosesnya dan juga kita ikuti perkembangannya terus, dan supaya hal-hal kecil tadi menjadi
hal yang besar seperti program kita tadi, yaitu ekoteologi tadi, supaya berjalan dengan lancar, dan juga dengan ekoteologi semua pemberdayaan ekonomi kita di masyarakat pun akan menjadi berkembang dan juga berkah untuk kita semuanya. Karena kita tidak bisa memandang hal yang seperti tidak bermanfaat itu langsung kita buang, tapi kita harus bermain cerdas juga ya. Hal yang seperti tidak bermanfaat itu sebenarnya ada manfaatnya. Itu hal yang sangat mungkin disepelekan oleh kita juga sama orang lain. Sekali. Ibaratkan 80% Mbak Ida. Iya, betul sekali, betul. Ya, kita mulai dari diri kita juga sendiri ya. Jadi nggak cuma kita ngomongin jamaah, tetapi kita sendiri juga tidak melakukan. Kalau saya itu kita terapkan dulu di rumah. Ini benar, maksudnya bukan cerita fiktif, tapi memang saya itu juga melakukannya sendiri di rumah. Nah, contohnya sampah kepada anak-anak tadi. Anak saya itu megang kulit permen, itu dia tidak berani membuang sampah di sembarangan, itu tidak berani. Tapi dimasukkan ke tas, sampai rumah dikasihkan ke saya atau ayahnya. Kalau tidak nemu sampah, bungkus permen tadi diambil lalu dibuang tempat sampah. Itu hal yang kecil. Iya, suatu saat akan menjadi yang besar. Maksudnya apa? Pengalaman dia sudah ditanamkan dari kecil. Karena belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Jadi selalu ingat sampai besar itu dipraktekkan seperti itu. Kalau mengajarkan orang dewasa itu tadi seperti ekoteologi tadi, kadang ya ingat terus besoknya lupa. Memang mengukir di atas air seperti itu. Memang nggak cukup dengan ceramah saja Mbak, jadi kita harus memberikan contoh perilaku yang kita ceramahkan itu apa ya. Itu pesan juga untuk para penyuluh agama ya. Kita juga sebagai para penyuluh jangan cuma kita materinya tentang fikih, materinya tentang keagamaan yang lain, akidah, akhlak, atau terkait dengan nafsa atau dengan keluarga sakinah, tetapi jangan lupa tetapi tidak menerapkan, tapi juga tambahlah dengan materi tentang ekoteologi. Itu kita juga harus belajar tentang ekoteologi. Jadi semuanya kita harus belajar dari diri kita sendiri sebelum kita ke majelis taklim atau masyarakat yang luas gitu. Betul, setuju Mbak Ida. Mungkin ada lagi Mbak Ida cerita-cerita yang mau dibagikan sama teman-teman podcast? Iya. Mau bercerita aja ya. Ya boleh, monggo. Semua itu butuh perjuangan. Jadi kita nggak boleh kita itu masih muda, yang masih muda maupun yang sudah mohon maaf yang sudah umur, tetap semangat, tetap berjuang. Karena apalagi yang muda itu jangan putus semangat ya. Wah, gini-gini aja. Jangan Anda itu jangan di zona nyaman terus. Karena jangan di zona nyaman. Anda punya bakat itu kembangkan. Ya termasuk ekoteologi tadi, itu Anda punya bakat di rumah atau bakat diri itu dikembangkan. Jangan malu karena salah. Takut karena salah. Itu nggak boleh Mbak I. Nggak boleh itu. Jadi fungsikan masa mudamu. Jangan hanya karena kita takut. Takut itu akan hilang ketika kita sudah mencoba. Betul. Jangan bilang tidak sebelum kau mencoba. Iya. Pesan saya itu juga untuk Anda juga. Terima kasih Mbak Ida sudah memotivasi, menyemangati saya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ida, ilmu dan pengalamannya yang sangat luar biasa sekali nggih. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang yang bermanfaat. Amin, dan tentunya bisa menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Ngoten nggih Mbak? Ya. Mungkin cukup sekian obrolan kita kali ini. Kita lanjutkan episode berikutnya. Siap. Oke. Bagi pemirsa podcast jangan lupa untuk ikuti media sosial kami di channel YouTube Humas Kemenak Magetan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kami segenap kru podcast pada kesempatan kali ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam bahagia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.